Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Di sini perkenalkan saya Ahmad Nur Athor Hisan. Saya mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. NIM saya itu 20111886. Di dalam video ini saya ingin membuat ataupun untuk memenuhi tugas struktur saya, yaitu berupa tugas suruh membuat video dari mata kuliah metodologi penelitian, yang mana di dalam video ini saya akan isikan dengan berupa pendasar ataupun pengertian dari proposal penelitian dan juga bagaimana sih tutorial cara pembuatan daripada proposal penelitian tersebut. Nah, untuk hal pertama yang kita harus lakukan adalah mengetahui apa dari kata-kata proposal penelitian tersebut. Nah, untuk pengertian itu sendiri itu bisa kita ketahui bahwasannya proposal penelitian adalah gambaran secara rinci tentang proses yang akan dilakukan oleh peneliti untuk dapat memecahkan permasalahan penelitian. Jadi proposal penelitian itu adalah suatu catatan yang mana di dalam itu adalah sebuah permasalahan-permasalahan yang mana itu nanti tujuan adalah untuk kita menyelesaikan daripada masalah tersebut, tetapi dengan cara tertulis. Nah, kemudian proposal penelitian itu sering juga kita sebut dengan kata usulan penelitian, yang mana hal itu adalah sebuah pernyataan tertulis yang mengenai rencana ataupun perancangan kegiatan penelitian secara keseluruhan. Jadi usulan penelitian itu isinya itu bagaimana rancangan-rancangan kita, teori-teori kita untuk mengemukakan daripada proposal tersebut. Nah, kemudian langkah-langkahnya apa sih yang dalam kita lakukan untuk membuat proposal penelitian itu? Untuk yang saya ketahui saja itu yang paling hal ada di dalam proposal penelitian itu ada isi proposal. Nah, untuk isi proposal itu biasanya kita itu berisikan tentang mengapa penelitian tersebut dilaksanakan, terus apa yang akan diteliti, dan bagaimana penelitian itu dilaksanakan, di mana penelitian itu dilaksanakan, dan siapa terlibat dalam kegiatan penelitian tersebut. Jadi isi daripada proposal kita ataupun yang kita akan buat nanti itu berisikan kapan proposal itu, kegiatan penelitian itu dilakukan, di mana, ataupun sebuah kata-kata siapa yang terlibat dalam permasalahan yang kita rinci tersebut. Nah, kemudian itu hal yang paling utama untuk daripada isi proposal itu. Jadi mengapa, apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa yang terlibat dalam permasalahan penelitian tersebut. Nah, kemudian itu proposal itu secara garis besar itu terbagi menjadi dua, yaitu ada proposal penelitian berupa kuantitatif dan proposal penelitian berupa kualitatif. Nah, untuk proposal penelitian kuantitatif itu secara garis besar itu berasa garis besarnya itu menurut MC Milan dan Chamacher daripada bukunya 2001 itu secara garis besarnya berisi yang pertama itu ada pendahuluan, yang mana di dalam pendahuluan itu memberikan pernyataan tentang baik. Melanjutkan daripada penelitian kuantitatif itu dia bisa dikatakan penelitian tersebut itu lebih mementingkan kepada variabel-variabel, sebagaimana variabel tersebut adalah sebagai objek penelitiannya, yang mana itu nanti harus kita definisikan secara jelas variabel-variabel tersebut, yang mana itu nanti gunanya itu adalah untuk membedakan antara mana proposal penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sehingga ketika kita melakukan proposal penelitian berupa kuantitatif, maka kita di dalam variabel-variabel tersebut itu harus secara rinci dan juga jelas dalam penggunaannya. Sehingga ketika kita membuat hal itu tidak begitu mempersulit kita dalam melakukan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian di dalam penelitian proposal kuantitatif itu untuk rincian dalam
proposalnya itu bisa kita lakukan dengan pertama, yaitu untuk bab awalnya itu berupa pendahuluan, yang mana di dalam bab pendahuluan itu berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan juga pembatasan masalah. Nah, di dalam pendahuluan itu kita harus bisa membatasi masalah-masalah kita. Jangan sampai masalah yang kita buat itu merangkum dari segala banyak permasalahan, sehingga apa, variabel-variabel yang kita lakukan itu bisa dikatakan nantinya bimbang ataupun tidak secara rinci, ataupun masih bisa dikatakan kurang jelas ataupun kurang efektif. Nah, kemudian melanjutkan yaitu tentang perumusan masalah. Di dalam bab pendahuluan itu ada perumusan masalah, ada tujuan daripada penelitian kita, dan kegunaan dan manfaat daripada penelitian tersebut. Itu untuk bab awal yang harus kita lakukan. Jadi kita harus bisa menentukan tujuan kita, terus apa sih kegunaan daripada penelitian tersebut dan manfaatnya apa gitu. Nah, untuk bab 2-nya di dalam proposal penelitian kualitatif itu bisa kita isikan dengan pada deskripsi tentang teoretik ataupun juga tentang kromatik. Dan untuk yang kedua itu bisa kita berisikan kerangka berpikir kita di dalam penelitian tersebut ataupun variabel-variabel yang kita lakukan tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itulah untuk menguji daripada langkah-langkah yang kita lakukan ataupun yang kita variabel-variabel itu kita uji, kita hipotesis yang mana apakah itu dianya lebih sudah dengan benar ataupun belum. Nah, kemudian untuk bab 3-nya itu bisa kita lakukan dengan kategori metodologi penelitian, yaitu yang untuk awal itu metodologi penelitian, dasar-dasarnya apa, berisikan tentang apa, kemudian ada juga tempat dan waktu penelitian. Jadi kita harus di dalam bab 3-nya itu kita harus isikan sertakan tempatnya di mana kita melakukan penelitian, waktu penelitiannya kapan kita lakukan. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan populasi dan sampel daripada penelitian tersebut. Populasinya apa, sampel yang kita dapatkan itu bagaimana, isinya berisi tentang apa, itu harus kita tertuliskan, sehingga ketika kita melakukan itu tidak ada nanti kata-kata kok ini nggak ada, ini kok nggak ada, sehingga penelitian kita bisa dikatakan secara maksimal. Nah, untuk yang terakhir itu ada instrumen penelitian ataupun kategori bisa kita lakukan dengan kata hasil nyata yang kita lakukan dengan pada penelitian tersebut. Kita harus melakukan instrumen ataupun ya lakukan hal lain gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada teknik analisis data. Itu hal yang paling penting di dalam proposal penelitian. Kita harus menganalisis data kita dengan benar dan baik, dengan efektif dan benar. Baik, terima kasih. Saya Ahmad Unatullah Girisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.